Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan Dede Bagus TV. Teman-teman, video kali ini kita akan menyorot video pidato Bapak Prabowo yang menurut saya paling bagus, paling epic, karena dalam pidatonya Bapak Prabowo ini senggol beberapa elit-elit politik mungkin, tapi dikemas dengan guyonan atau kelucuan. Nah, menurut Bapak Prabowo ini dia menyenggol beberapa orang yang katanya sedikit-sedikit podcast. Seperti apa videonya, kita lihat, saksikan video berikut ini. Ada orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air. Kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Kebanyakan di para elit politik yang berbicara atau diundang di sebagai narasumber di beberapa acara lah, seperti di stasiun televisi atau di podcast, mereka berkomentar seolah-olah dia lebih tahu dari Bapak Presiden, menurut dari Bapak Prabowo, Presiden terpilih kita, menurut Bapak Prabowo. Kita lanjut dulu videonya. Tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri gitu. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ini wartawan banyak ya, jadi nggak bisa terlalu keras aku bicara ya. Nggak boleh ya, Gus, nggak boleh Gus Miftah nggak boleh ya. Harus sopan. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue apa yang gue bingung. Dia lebih ngerti dari gue. Pikir-pikir emang iya sih, sok-sok pinter lah para podcast ini. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya sudah selesai ya. Sekarang bagian yang menggembirakan. Ya. Kalau yang gitu agak jengkel, tapi kita udah biar aja lah, ya kan? Biar aja lah, nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak mau move on, ya udahlah, iya kan? Nggak apa-apa. Kita tidak mau terpancing. Ya. Kita juga bukan anak kecil. Ya. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintelin orang. Ya. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin
lawan politik, nggak enak itu. Sudah stop, jangan terlalu maju lagi. Saudara-saudara yang menggembirakan. Jadi saudara-saudara, begitu saya dinyatakan sah mandataris ya oleh KPU, bahkan sebelumnya saya sudah berpikir. Memang ada yang nanya, Pak, pada saat Bapak yakin menang pemilu, apa perasaan Bapak? Apa Bapak gembira? Saya bersyukur, tapi saya tidak euforia. Coba Bapak-Bapak ingat ya, apakah kita ada pesta kemenangan? Apa ada kita pawai kemenangan? Apa kita kerahkan massa untuk sorak-sorak bergembira? Tidak. Kita akan kerja. Langsung saya kumpulin pakar-pakar di bidang pertanian, di bidang pangan, di bidang energi, di bidang ekonomi, di bidang perbankan, di bidang perpajakan. Saya kumpulin. Kerja terus. Siang, malam, Sabtu, Minggu. Kita tidak gembor-gembor. Kita tidak manggil-manggil wartawan. Kita tidak bikin ini itu. Karena kita. Dan hasil pengamatan kita, hasil kajian kita berapa bulan ini, berapa minggu, yang didukung oleh Pak Joko Widodo, didukung luar biasa oleh Pak Jokowi. Saya harus katakan, saya mau katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Ada yang selalu mau jelek-jelekin Pak Joko Widodo. Saya, maaf, saya ini lawannya Pak Joko Widodo. 2 kali dikalahkan bersama PAN. Iya kan? Emang enak kalah? Sedih kan? Tapi setelah saya lihat dari dekat pekerjaan beliau, kenapa saya heran ya? Selalu cari-cari kesalahan, cari-cari. Dan ini kita mengalami. Nanti kalau enggak dicari-cari lewat keluarga dan sebagainya. Oke, itu satu masalah. Sing biji ke titik, sing olo ketoro, ya. Saudara-saudara. Tapi saya mau kasih tahu hasil penilaian kita luar biasa. Kekayaan bangsa Indonesia luar biasa. Dengan masih kita akui banyak sekali kebocoran, dengan masih banyak kekayaan kita mengalir ke luar negeri, kita masih sangat kaya, saudara-saudara. Karunia dari Yang Maha Kuasa luar biasa kepada kita. Saudara-saudara sekalian, ketidakpastian geopolitik, rivalitas adidaya, nanti diperkirakan harga BBM dunia akan naik. Kemudian PBB meramalkan dunia akan kelaparan, famine. Hari ini pun sudah ratusan juta rakyat dunia yang tidak makan. Ternyata kita bersyukur, kita hitung, tim saya berhitung, dalam 5 tahun kita akan tidak hanya swasembada pangan, kita akan jadi net eksporter pangan untuk dunia. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara. Energi kita sebentar lagi tidak perlu import solar lagi. Solar kita akan datang dari kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang sudah B35 dan kita akan percepat jadi B40, B50 minimal, B50 biodiesel 50% dari. Ya, kita berharap dengan
kepemimpinan Bapak Prabowo, semoga Indonesia menjadi negara terbaik, negara terdepan, menjadi bangsa yang dihargai oleh negara-negara lain. Amin, amin.